Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, menyampaikan ilmu yang sangat penting dalam doa. Thintan la turaddan, thintan la turaddan. Dua doa yang tidak akan tertolak. Dua doa yang tidak akan tertolak. Satu dari dua doa itu adalah doa tahtal matar, doa ketika turun hujan. Dan banyak doa-doa mustajabah setelah azan, antara azan dan qamat, ketika sujud, sebelum salam, saat berbuka, sepertiga malam terakhir, Jumat sore hari, Rabu, Zuhur, Asar, saat dalam perjalanan, saat-saat berbuka, itu seluruhnya datang keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tempat dan waktu yang sangat dianjurkan berdoa. Hanya suasana hujan seperti saat ini adalah keluasan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak kebaikan, memperbanyak harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan di subuh ini adalah nikmat besar. Satu dari nikmat itu adalah kesempatan meraih doa mustajabah. Tetapi saat ini kita telah meraih beragam nikmat. Saat ini Allah telah memberi kepada kita kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Satu dari kebaikan itu sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Seperti rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh, kata Nabi, lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Allah beri kepada kita hal ini. Disempatkan salat dua rakaat sebelum subuh. Kalau dua rakaat sebelum subuhnya saja seperti ini, terus bagaimana lagi dengan salat subuhnya? Bahkan di antara kita diberi kesempatan lagi untuk meraih witir atau tahajud atau salat malam, yang semuanya merupakan kebaikan, anugerah dari Allah yang mengalahkan dunia beserta segala isinya. Tidakkah kita syukuri? Saat ini
Kita berada dalam majelis ilmu. Majelis ilmu nikmat tersendiri. Berada dalam majelis ilmu merupakan nikmat yang di dalamnya terkumpul 3 sebab selamat dari laknat di muka bumi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikuatkan oleh beberapa ahli hadis, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unatum ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au alim wa muta'allim." Dunia, kata Nabi, terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Kalau hadisnya sampai di sini, maka tidak ada yang dapat kebaikan. Tapi ternyata ada lanjutannya, illa, kecuali. Ini selamat dari laknat. Apa itu? Dzikrullah wa ma wala. Dzikrullah, mengingat Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya, memuji menyanjungnya, mencintai dan mengharap kepadanya. Dzikrullah wa ma wala, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dzikrullah, yang mendukung dan menguatkannya. Ini selamat dari laknat. Yang kedua, alim, orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia semakin takut kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muta'allim, orang yang senantiasa belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. 3 ini ada dalam majelis ilmu. Sebab saat kita datang ke majelis ilmu, kita sudah masuk muta'allim, orang yang mau belajar. Saat ilmu yang kita dapatkan semakin membuat kita takut kepada Allah, kita jadi alim, orang yang berilmu. Dan itu ada dalam majelis ilmu. Dan dalam majelis ilmu tempat memang kita mengingat Allah. Majelis ilmu, majelis zikir, mengingat. Dalam majelis ilmu kita diingatkan nama-nama Allah, kebesaran Allah, hukum-hukumnya, ayat-ayatnya, risalahnya. Semuanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berada dalam majelis ilmu betul-betul merupakan nikmat besar yang mengumpul seluruh nikmat. Berada dalam majelis ilmu sebab besar yang mengumpul semua sebab selamat dari laknat. Dan kalau orang sudah dilaknat, maka tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada yang bisa memberi kebaikan kepadanya kalau sudah dilaknat. Imam kita tadi mengingatkan kita orang-orang yang dilaknat. Dalam bacaan imam kita tadi mengingatkan kita orang-orang yang dilaknat. Sebelum ayat laknat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 pelanggaran yang merupakan perkara yang paling terlaknat pelakunya. Yang pertama, menentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menyelisihi baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dia tahu Nabi seperti ini, sengaja dia tidak mau lakukan. Dia tidak mau ikut Nabi. Dia tahu Nabi seperti itu, sengaja dia tinggalkan. Dia tidak mau sama dengan Nabi. Ini dilaknat. Yang kedua, disebutkan pada ayat setelahnya, syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapapun yushaqiqir rasul, siapapun yushaqiqir rasul, yang menentang rasul. Yushaqiq, Nabi berada dalam syiqqah, sisi, dia berada dalam sisi yang lain. Itu namanya yushaqiq. Iya. Terserah apa terjemahannya, asal maknanya ini. Nabi begini, dia begitu. Nabi di sini, dia di sana. Nabi lurus, dia justru mundur ke kanan, ke kiri. Itu yushaqiq namanya. Nabi lakukan, dia tinggalkan, dia tidak lakukan. Nabi tinggalkan, justru dia lakukan. Itu yushaqiqir rasul. Siapa yang melakukan musyaqqaqatur rasul, menyelisihi rasul, menentang rasul, dan beragam maknanya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak menghukum hamba kalau tidak tahu. Tapi yang terancam di sini setelah tahu, disampaikan ilmu dan dia tahu Nabi yang bilang, Nabi yang mengucapkan, Nabi yang melakukan, tapi tetap dia selisihi karena beragam sebab. Yang intinya menyepelekan petunjuk Nabi, yang intinya punya keberanian menentang Nabi, yang intinya punya ketakaburan untuk tidak mau mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang seperti ini, menyelisihi Nabi setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang yang beriman. Siapa yang beriman saat itu? Siapa orang beriman ketika turun ayat ini? Para sahabat. Tidak ada yang lain selain sahabat. Iya. Ini dua pelanggaran dalam ayat ini. Menentang Nabi dan menyelisihi jalannya orang beriman, para sahabat. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan arahkan dia kemana dia memilih. Kami arahkan dia kemana dia wujudkan cintanya. Mau ke sana, mau ke situ, terserah. Allah bukakan jalannya. Dibukakan jalannya, tidak dihalangi. Kalau sudah melanggar dua ini. Tetapi wa nuslihi jahannam, kami pasti akan masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Setelah itu langsung ayat yang menjelaskan laknat yang lebih mengerikan lagi kalau orang terjatuh di dalamnya. Ayat tentang haramnya kesyirikan. Ayat tentang haramnya kesyirikan, mengerikannya kesyirikan, tidak terampuninya syirik. Ayat yang menegaskan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah, maka sungguh telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Dua pelanggaran yang mendatangkan laknat ini. Yang pertama, yang kedua, syirik itu menggugurkan syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan pelanggaran yang kedua, menentang Nabi, menggugurkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita Allah anugerahi untuk tetap kokoh di atas dua ini. Panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Panggilan la ilaha illallah kita penuhi dengan mau beribadah hanya kepadanya, mau belajar karena Allah. Panggilan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam adzan, iya, kita jawab dengan mencontoh Nabi, menegakkan ibadah, mendatangi masjid, mewujudkan jamaah. Nikmat besar berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi, menegakkan ibadah yang teramat mulia, salat dengan beragam ibadah yang mengikutinya, doa, zikir, tahlil, tahmid, tasbih, salawat, dan beragam kebaikan yang ada di dalamnya. Belum lagi bacaan Qur'annya. Dan saat ini kita berada dalam majlis yang sangat Nabi alaihi salatu wassalam cintai. Majlis yang diwujudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang hidupnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar. Itu perwujudan dari syahadat kita. La ilaha illallah. Itu perwujudan dari bencinya kita terhadap kesyirikan. Kita hanya mau beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Itu perwujudan wa anna Muhammadar Rasulullah, karena kita mau mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu perwujudan karena kita tidak ingin menyelisihi baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nikmat besar ini adalah perwujudan syahadat kita. Nikmat besar ini adalah sebab besar selamat dari laknat. Nikmat besar ini kunci kebaikan seluruhnya, dan Allah anugerahkan hal ini kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pelanggaran yang diingatkan imam kita tadi. Jangan berhenti hanya sekedar tidak melakukannya. Sebab kalau tidak melakukan, maka hanya dapat selamat dari hal itu. Sementara yang diinginkan adalah lakukan lawannya. Wujudkan lebih jauh. Ibarat membangun agama, membangun itu bukan hanya sekedar membersihkan lahan. Lahannya aman dari kotoran, aman dari sesuatu yang merusak bangunan, aman dari banjir, aman. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana menggali, mempersiapkan pondasi. Mau pakai cakar apa? Cakar ayam, cakar bebek. Semakin hebat cakar-cakarnya, akan semakin jelas tingginya bangunan itu. Harus lanjutkan, berlepas dari syirik, menjauh dari syirik dengan apa? Mewujudkan tauhid, mewujudkan keikhlasan, mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Menjauh dari pelanggaran-pelanggaran dari Nabi. Yang kata Nabi adalah bid'ah atau muhdatsat atau dalalah atau mukhalafah atau musyaqqaqah, dan beragam penamaan dari Quran dan Sunnah. Menjauh dari hal itu tidak cukup, harus disertai dengan lakukannya Nabi, lakukannya Nabi, tuntunkan, lakukannya Nabi, benarkan, terus menerus seperti itu, sehingga dengannya terwujud apa? Terwujud perkara besar yang sangat besar. Ada perkara dalam Al-Quran yang Allah sumpahi perkara ini sampai 11 kali. 11 sumpah. 11 sumpah Allah sumpahi perkara ini. Di ayat yang sangat terkenal. Saking terkenalnya ayat ini, kita lupa kandungannya. Wasyamsi waduhaha, dan seterusnya. Wasyamsi
Ini sudah dua sumpah. Wasyamsi waduhaha, sudah dua sumpah. Demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duhanya. Terus 11 sumpah susul menyusul untuk menegaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung mereka yang zakka, tazkiyah jiwanya, yang diterjemah dengan keumuman bahasa kita, sucikan. Sungguh betul-betul beruntung orang yang mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya. Dan sungguh betul celaka orang yang dassaha, mentadsiyah. Ada tazkiyah, ada tadsiyah. Tazkiyah mensucikan, tadsiyah mengotori, merusak jiwanya. Dan pentazkiyah yang terhebat yang harus di bawah adalah wujudkan la ilaha illallah, selamatkan diri dari syirik. Jalan tazkiyah yang satu-satunya, tidak boleh ada jalan keduanya. Mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, jangan ambil jalan pensucian yang lainnya. Jadi kalau kita wujudkan dua ini, selamat kita dari bahaya besar, dan sekaligus kita telah mewujudkan perkara yang paling penting ditekankan dalam Al-Quran. Sampai 11 kali Allah bersumpah supaya kita pahami perkara itu. Tazkiyah terhadap jiwa. Tazkiyah dalam bahasa Arab, tazkiyah asal maknanya an-nama, an-numu, berkembang, bertambah, tumbuh. Itu tazkiyah. Hanya diterjemah ke dalam bahasa Indonesia pensucian. Kenapa bisa? Kalau terjemahan sesuai dengan asal katanya, tazkiyatun nafs adalah menumbuhkan jiwa, tumbuh jiwa, memperbesar jiwa, meninggikan jiwa, membangun jiwa. Itu makna tazkiyah, asal maknanya. Tapi kenapa diartikan pensucian? Kalau pensucian bukan menumbuhkan, pensucian itu membersihkan, membuang kotoran, membuang penghalang. Itu pensucian. Diterjemah seperti itu, karena syarat dari membangun harus membersihkan. Bisakah kita membangun sebelum kita bersihkan lahannya? Setelah kita membangun, bisakah kita membangun? Jadikah bangunan kita kalau ternyata bahan-bahannya kita tidak bersihkan dari hal-hal yang membahayakan? Saat adanya bangunan, bisakah jadi bangunan kalau kita tidak hindari bangunan itu dari hal-hal yang merusak bangunan? Tidak bisa. Kalau begitu, mau membangun harus bersihkan, harus hindarkan bangunan kita dari hal-hal yang bisa merusaknya, menghancurkannya, menghanyutkannya, dan seterusnya. Itu namanya pensucian. Dari sinilah terpahami bahwa tazkiyatun nafs harus dua. Tidak boleh tidak. Tazkiyatun nafs harus dua. Bersihkan dan isi. Bersihkan dan bangun. Bersihkan dan kembangkan. Bersihkan dan perbesar. Bersihkan dan perluas. Itulah tazkiyatun nafs. Harus dengan dua ini. Wujudkan tauhid, selamatkan diri dari syirik. Cintai Nabi, tolak yang Nabi benci. Sebab tidak masuk akal mencintai Nabi kemudian menyukai apa yang Nabi benci. Tidak bisa. Jangankan Nabi, tanya istri-istri kita. Kalau kita bilang cinta sama dia, kemudian kita suka yang dia tidak sukai, minta offside.
Akan apalakana madi motere mamangeri balakna tu tuanku. Tidak akan bisa jemaah. Itu sifat manusia. Kontak dengan sesuatu yang disukainya. Kalau kita mencintai Nabi, benci. Itu tazkiyah. Yang pangkalnya, wujudnya adalah mewujudkan tauhid, selamatkan diri dari syirik. Mencintai Nabi, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan menyelamatkan diri dari apa yang Nabi benci, apa yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita betul-betul jadi hambanya Allah dan betul-betul jadi pengikutnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada fikiran kita, tidak ada pendapat kita, kalau sudah Allah dan Nabi yang bilang. Justru fikiran kita, kekuatan kita hanya mengarah kepada apa yang Allah bilang, firmankan, apa yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam. Ini hamba Allah, ini umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah kita, dan disinilah kita mulia. Dengan ini kita mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Islam tidak sampai di sini. Bukan hanya selamat dari syirik, tegakkan tauhid. Bukan hanya selamat dari bid'ah, tegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi terus tegakkan, terus tegakkan, terus tegakkan sampai dalam tahap ridho. Sehingga dalam menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, menjauh dan menjauh dari kesyirikan, bukan hanya sekedar dia lakukan, tapi dia cintai. Bahkan bukan sekedar dia cintai, tapi dia ridhoi. Melakukan petunjuk Nabi bukan sekedar dia lakukan, meninggalkan apa yang Nabi tidak tuntunkan bukan sekedar dia tinggalkan, tapi dia cintai perbuatan itu. Bahkan bukan sekedar dia cintai, dia ridhoi perbuatan itu. Kalau sudah sampai tahap ridho, maka kita dapat puncak kenikmatan di surga. Apa itu? Halalnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Nabi bersabda menjelaskan, orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya atau rasula, maka apa? Kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyah, maka pasti Allah akan meridainya. Disitulah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha kepadanya sebagai satu-satunya yang kita sembah, tidak syirik, maka Allah akan ridhai kita. Kita ridha Nabi satu-satunya yang kita ikuti, kita ridha meninggalkan selain petunjuk Nabi, maka kita akan dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, yang benar, yang dipertanggungjawabkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ridha itu, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ridha Allah hanya ada pada Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhai Islam satu-satunya jadi agama kalian. Mari jamaah, beragama bukan sekedar melakukannya, tapi bagaimana terus melakukannya. Terus melakukannya bukan jadi sesuatu yang jadi adat kebiasaan, tetapi harus dasari karena cinta, karena membesarkan, karena mengharap pahala di balik melakukan itu, dan juga karena takut kalau tidak melakukannya. Terus lakukan itu sampai betul-betul tertanam, sampai betul-betul kita sukai, sampai betul-betul kita cintai, sampai betul-betul kita menderita kalau tidak melakukannya, sehingga terwujud apa? Ridho. Kalau sudah ridho, maka wujudkan kekuatan ridho itu, dan terus ingat ilmu ini dengan apa? Amalkan dzikir pagi dan sore, baca 3 kali pagi dan sore. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang baca 3 kali ini pagi dan sore hari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana za'im, saya penanggung jawabnya. Dalam hadits yang sahih, saya penanggung jawabnya di hari kiamat ini. Kalau di hari kiamat tidak ada yang bertanggung jawab sama kita, amuru mikir. Tapi ini Nabi bilang, ana za'im, saya penanggung jawabnya. Bagi mereka yang mengucapkan ini. Dan sampai di situ, Nabi bersumpah. Nabi bersumpah demi Allah menyatakan, la akhudanna biyadih hatta udkhilahul jannah. Demi Allah, saya pasti, betul-betul pasti akan menggenggam tangannya dan menuntunnya sampai masuk ke surga. Kalau ridha Allah satu-satunya yang kita sembah. Ridha itu bukan sekedar cinta. Ridha itu di atasnya cinta. Di atasnya sudah. Cinta terhadap sesuatu, cinta terhadap sesuatu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau ridha, lebih luar biasa. Itu kehebatan cinta. Untuk mewujudkan itu harus terus diwujudkan dari semua sisi. Wujudkan ilmunya, tambah terus ilmunya untuk ridha. Terus tambah ilmu, terus tambah ilmu. Terus tambah ilmu. Semakin bertambah, semakin bertambah itu. Semakin bertambah, semakin terjaga. Semakin bertambah, semakin berkembang. Semakin bertambah, semakin selamat. Semakin bertambah, semakin luas. Terus tambah terus keyakinannya. Wujudkan keyakinan, prinsip-prinsip apa yang sudah diilmui. Semakin tanamkan, semakin tanamkan, semakin perhebat di dalam hati kita. Terus wujudkan apa yang diilmui, diyakini itu dalam ucapan, sering ucapkan. Di antaranya apa? Sering baca itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Terus baca itu. Apalagi zikir pagi dan sore. Terus wujudkan dalam amalan-amalan kita. Saat kita sholat, karena ini. Kenapa sholat? Allah satu-satunya yang saya sembah. Saya ridho betul dia yang saya sembah. Saya tidak mau yang lainnya. Kenapa sholat? Petunjuknya Nabi. Saya mencontoh Nabi. Saya mengikuti Nabi. Kenapa begitu sholatnya? Nabi yang bilang, Nabi yang tuntunkan. Ini haditsnya. Saya ridho, saya tidak mau yang lainnya. Ridho. Kenapa sholat? Ini jalan Islam, ini rukun Islam. Tidak ada Islam kalau tidak ada sholat. Saya seorang Muslim, saya ridho betul, puas ini sama sholat. Saya tidak mau yang lainnya yang keluar dari nilai-nilai sholat. Sehingga apa? Ilmunya, keyakinannya, ucapannya, amalannya menyatu semuanya, memperhebat ridhonya. Ada lebih dari itu? Ada lebih dari itu. Jadi sebab-sebab orang juga bisa ridho kepada Allah, kepada Nabi, kepada Islam. Sampaikan. Kalau tidak bisa langsung ceramah, jadi sebab-sebab terlaksananya ceramah. Kalau tidak bisa langsung menyampaikan ilmu, jadi sebab-sebab tersampaikannya ilmu. Sebab menyampaikan ilmu ada syaratnya, ada ketentuannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tidak semua orang bisa menyampaikan. Banyaknya sahabat, tapi tidak semuanya diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk jadi penyampai agama. Terpilih. Tetapi terlibat dalam kebaikan dakwah, terbuka bagi semuanya. Ada dengan hartanya, ada dengan kedudukannya, ada dengan tempatnya, ada dengan wibawahnya, ada dengan rekomendasinya, ada terbuka minimal dengan doanya. Terlibat dalam dakwah sehingga meraih juga kebaikan besar dalam dakwah.
Kalau keridaan kepada Allah, keridaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, keridaan kepada Islam sebagai satu-satunya jalan hidup, ini didakwahkan juga, disampaikan juga, maka apa? Oh, semakin berlipat lagi keridaan yang kembali. Sebab kita sampaikan, orang dengar, orang ikuti, apa yang didapat orang kembali juga ke kita. Woi, berlipat-lipat, berlipat-lipat. Kalau kita sudah miliki ini, maka tinggal bersabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Kehebatan sabar hanya ketika menyatu dalam kesyukuran. Syukuri apa yang sudah diilmui, maka kita bisa bersabar dari apa yang sudah kita dapat. Syukuri apa yang kita sudah amalkan, maka insya-Allah ta'ala kita bisa bersabar dalam mengamalkannya. Syukuri apa yang kita sudah mampu sampaikan jadi sebab dalam dakwah, maka kita akan bersabar dalam dakwah. Kalau seperti ini terus sampai malaikat kematian datang menjemput, maka keselamatan bagi kita. Inilah jalan hidup yang harus terus kita tempuh. Sebagai apapun kita, sebagai presiden, tempuh jalan ini, mengejar ridha Allah, mewujudkannya dan meridhoi hal ini. Mengejar apa yang Nabi tuntunkan, ridho Nabi satu-satunya sebagai petunjuk, ridho Islam sebagai satu-satunya jalan. Kita sebagai presiden, wujudkan itu. Kita sebagai menteri, wujudkan itu. Kita sebagai aparat, wujudkan itu. Sebagai hakim, wujudkan itu. Sebagai pegawai, wujudkan itu. Sebagai guru, wujudkan itu. Sebagai orang tua, wujudkan itu. Sebagai anak, wujudkan itu. Orang di pasar, di kantor, di sawah, wujudkan itu. Apapun pekerjaan. Pekerjaan bisa beragam, tapi jalan hidup hanya satu. Jalan ridho Allah. Hanya menempuh apa yang Nabi ridhoi. Hanya menempuh jalan Islam. Disinilah hakikat kebersamaan. Di situ bersama. Bersama sebagai apa? Bersama sama-sama Allah satu-satunya yang disembah, tidak mau yang lainnya. Bersama Nabi alaihi salatu wasallam satu-satunya yang diikuti, tidak yang lainnya. Bersama Islam satu-satunya yang kita tempuh, bukan yang lainnya. Ini nanti bisa terwujud betul-betul bersama di atas ini kalau mulai bersama ilmunya, keyakinannya, amalannya, dakwahnya, dan bersama dalam suka duka, dalam syukur dan sabarnya di atas jalan ini. Ini memerlukan kebersamaan. Tidak bisa kita beragama sendiri-sendiri. Masjid ini tidak bisa jadi kalau hanya satu orang yang pikirkan. Dan sangat kita pahami, masjid ini terwujud karena mungkin beberapa orang tua kita sudah mendahului kita yang merintis masjid. Ada imam-imam yang sudah mendahului kita, makmum-makmum yang sudah mendahului, donatur-donatur yang sudah mendahului, tukang-tukang bersih yang sudah mendahului, pengurus-pengurus masjid yang sudah mendahului. Kemudian dilanjutkan, ada regenerasi. Selama terwujud ta'awun, kerjasama, maka masjid akan baik. Semakin hebat akan semakin baik. Sehingga masjid menjadi tempat terbaik di muka bumi, lahirnya berkah di muka bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan beragama adalah jalan hidup. Jalan beragama itu jalan fikiran, jalan keyakinan, jalannya mulut kita, jalannya pendengaran kita, jalannya langkah kita, jalannya tangan kita. Mau apa di tangan, mau buat apa di tangan. Itu harus jadi jalan hidup kita. Islam yang harus jadi apa yang kita yakini dari Islam, apa yang kita fikirkan
dari Islam. Apa yang kita ucapkan dari Islam. Apa yang kita lakukan dari Islam. Apa yang kita sampaikan dari Islam. Itu jalan hidup. Terserah dimanapun. Di pasar, di sawah, di kantor. Iya. Pekerjaan apapun. Maka harus di atas jalan Islam. Berdagang. Iya. Berdagang dengan jalan Islam. Berdagang dengan jalan Islam bisa meraih derajat bersama dengan para nabi di akhirat. Bukan hanya orang sholat. Ada orang sholat sesuai dengan petunjuk Islam meraih kemuliaan tinggi. Tapi ada orang berdagang. Berdagang. Anjamai. Tojeng-tojengi jamaah, balu-balu. Berdagang betul. Tapi dengan jalan Islam maka bisa meraih derajat bersama para nabi. Nabi bersabda, At-tajir, As-saduq, Al-amin, Al-muslim. 4. At-tajir, As-saduq, Al-amin, Al-muslim. Sifat yang keempat, Al-muslim. Siapa memiliki 4 sifat ini? Maka apa? Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yaumal qiyamah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Hadits sahih. Masa? Lihat 4. Yang pertama, at-tajir, pedagang. At-tajir kata sifat, bukan sekedar berdagang. Dagang sesekali. Tidak. At-tajir memang pedagang. At-tajir kata sifat, tajir. Isimnya apa bahasanya? Fa'il. Orang yang memang kerjanya berdagang. Orang dibilang tajir kalau dia berdagang dan terus berdagang sampai dia jiwa itu berdagang. Itu tajir namanya. Sudah jadi bahasa Indonesia ini. Wah ini tajir ini. Jadi bahasa Indonesia ini tajir ini. Wah ini tajir, itu pedagang. At-tajir harus lihat berdagang, berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Tidak mau menjadi orang yang tangannya di bawah, mau menjadi orang yang tangannya di atas. Pedagang, dia berusaha. Terus as-saduq, jujur. Yang ketiga, al-amin, amanah. Ini 3 sifat orang kafir, bahkan orang komunis bisa wujudkan dalam berdagang. Orang komunis tidak mengakui Tuhan. Jadi pedagang besar, pekerjaannya memang jujur. Pedagang-pedagang besar komunis, itu tahu betul kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam dagang. Itu kalau kita kumpul buku-buku sifatnya orang-orang sukses, pedagang-pedagang besar di seluruh dunia, kumpulan sifat-sifatnya, maka yang nomor 1 akan muncul jujur. Yang ketiga, al-amin, amanah. Ini juga orang kafir bisa amanah, bahkan komunis bisa amanah. Tetapi 3 ini belum bisa meraih pahala. Belum bisa meraih pahala. Nanti meraih pahala besar, bisa bersama dengan para nabi di hari akhirat. Ketika ada yang keempat, al-muslim, dia harus muslim. Apa itu muslim? Allah satu-satunya yang dia sembah, ridha terhadap hal itu. Dan Muhammad satu-satunya nabinya, ridha terhadap hal itu. Tidak mau yang lain. Islam satu-satunya jalannya, ridha terhadap itu, bukan yang lain. Harus muslim. Maka apa? Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, para siddiq, was-syuhada, para syuhada, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hebatnya ini Islam. Jalan perdagangan bisa meraih kemuliaan seperti ini. Padahal orang berdagang itu di tempat apa? Di tempat apa orang berdagang? Di tempat terjelek di muka bumi, pasar. Di tempat terjelek di muka bumi. Kalau orang mulia di masjid, sebab memang tempatnya. Tapi kalau orang bisa mulia di tempat terjelek,
itu berarti jalannya betul-betul hebat. Dan hanya Islam yang bisa mengantar ke situ. Hanya Islam yang bisa mengantar ke situ. Nabi alaihi salatu wassalam bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bahkan sampai puluhan tahun berdagang sebelum jadi Nabi dan Rasul. Sebab tugas sebagai Nabi dan Rasul luar biasa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq terus jadi pedagang. Utsman bin Affan terus jadi pedagang. Bersamaan dengan itu tidak ada yang mengalahkan agama mereka. Nabi ketika ditanya, apa tempat terjelek di muka bumi dan apa tempat terbaik di muka bumi? Saat itu Nabi jawab, la adri, tenaku sengi. Sebab belum ada wahyu. Maka turun wahyu memberitahu, tempat terjelek di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Tempat terbaik di muka bumi adalah apa? Masjid-masjidnya. Tempat terjelek, pasar-pasar. Tempat terbaik, masjid-masjid. Tapi dalam hadis tadi, melalui tempat terjelek, berada di situ, dia berdagang, tapi jujur, amanah, dan dia muslim dalam berdagangnya. Niatnya niat Islam, caranya cara Islam. Kemana arah pembelanjaannya di atas nilai-nilai Islam. Dia sebagai pedagang yang Allah satu-satunya yang diridai disembah. Nabi SAW satu-satunya yang diridai untuk diikuti. Islam sebagai satu-satunya yang diridai untuk ditempuh. Berdagang seperti itu bisa meraih tempat yang terbaik. Ini jalan Islam. Apalagi di masjid, luar biasa. Kalau dengan jalan Islam di tempat terjelek saja bisa meraih pahala besar, apalagi di masjid yang memang tempat terbaik. Dengan jalan Islam bisa meraih tempat yang termulia. Tetapi kapan keluar dari jalan Islam, biar di masjid bisa berada dalam celaka yang paling besar. Wailul lil musallin. Allah yang bilang, celaka pasti celaka al-musallin. Al-musallin kata sifat. Bukan 1-2 kali sholat. Sholat terus-terus ini. Musallin, orang-orang yang sholat. Kata sifat ini. Yang dipahami apa? Ini orang sholat terus ini. Tapi Allah yang bilang. Allah pastikan celakanya. Kenapa? Sholatnya tidak di atas nilai Islam. Kalau dalam ayat, sahun dalam sholatnya. Lalai. Tidak di atas ilmu, keluar dari petunjuk. Apalagi yuraun, ria. 2 pelanggaran tadi nih, pelanggarannya 2 pelanggaran tadi. Sahud tidak di atas petunjuk Nabi. Itu diantara tafsir sahud lalai. Sudah lewat waktunya baru dia sholat. Masuk di dalamnya, belum masuk waktunya dia sudah sholat. Terlalu semangat. Belum masuk waktu, sudah sholat. Syarat diterimanya sholat harus masuk waktu. Sebelum waktu, batal sholat. Sebelum lewat waktunya, diterima sholat. Kecuali dengan udzur. Kecuali dengan udzur syar'i. Sahun dia. Itu diantara makna sahun. Apalagi sahun, lalai. Dia tidak tahu petunjuk Nabi. Apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya. Pokoknya sambahayam mikir lalam bisiatur. Salat itu bukan makan. Makan saja itu harus ada aturan. Salat ini bukan sembarang perbuatan ini. Kalau mau ketemu presiden itu berapa itu aturan itu? Gini aturannya, begini cara masuknya, pakaian kok begini, kok begini. Ada protokolnya. Untuk apa? Memuliakan presiden. Kita mau ketemu orang tua kita. Gimana caranya? Ada aturan-aturannya. Bukan seperti mau ketemu teman minum kopinya atau teman main bolanya, tidak.
Mau ketemu bos kita di perusahaan, ada pertemuan khusus. Harus. Itu fitrah manusia itu, menempuh sesuatu yang memperindah adab. Kita mau berjumpa dengan Allah. Harus ikuti maunya Allah. Harus di atas taharanya seperti ini. Berjamaahnya seperti ini. Niat seperti ini, takbir seperti ini, doa secara takbir seperti ini. Ada petunjuknya. Tidak perhatikan itu, sahun namanya. Keluar dari petunjuk Nabi. Kalau saya tanya diri saya sekarang, dan tanya diri kita masing-masing, saya sholat ini sudah tidak sahun tidak? Dalam artian, saya sudah di atas petunjuk tidak? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Yang banyak disiksa di alam kubur, yang beribadah ikut-ikutan. Lihat apa jawabannya orang yang disiksa di dalam kubur. Lihat apa jawabannya orang yang disiksa di alam kubur ketika dia tidak mampu ketika ditanya, "Man rabbuk?" Siapa yang kamu sembah? "Wa man nabiyuk?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Apa jawabannya? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultu kama qalu. Tena kusengi. Kulangi regi tawa pau kamanne. Anjo todo miku pinggau kam. Saya hanya dengar orang-orang bilang, itu dia. Dasarnya dia berbuat orang-orang. Di sini para ulama mengambil istimbat haramnya taklid. Haram taklid. Sebagaimana wajib berilmu. Fardu ain itu berilmu. Fardu ain sebelum beramal. Wajib betul menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis sahih. Menuntut ilmu adalah kewajiban besar ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Fardu apa itu? Kalau setiap muslim kena. Fardu ain. Kalau berdakwah fardu kifayah. Ada orang yang sudah bisa tegak cukup, bukan tidak berdosa orang yang tidak berdakwah, tapi bisa meraih pahalanya. Lanjut, bukan lagi kewajiban. Tapi kalau menuntut ilmu, semuanya tidak ada alasan. Memang benar ada orang yang diberi uzur karena belum tahu, tapi dia akan dapat dosa karena tidak mau belajar. Dia tidak lakukan kewajiban besarnya, belajar. Minimal belajar yang Allah perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku ta'nanku. Itu belajar minimal. Kita tidak sempat belajar lebih dalam. Tapi kita bisa bertanya kepada ahli yang betul-betul ahli. Di sini yang disuruh ditanya itu ahli. Ahlinya dzikir. Sebab saat ditanya itu berarti berfatwa. Berfatwa itu lebih dalam, lebih khusus dari sekedar berceramah. Kalau berceramah bisa langsung saja pelajari, hafal, yang penting dipaham betul, benar yang diucapkan dan dia paham ini, bisa disampaikan. Balighu anni walau ayat. Tapi kalau fatwa menjelaskan, harus ahli. Ini jamaah. Jadi Masya Allah, agama Islam ini sungguh sangat luar biasa. Agama yang Allah turunkan seluruhnya keluar biasaan. Tapi agama yang diturunkan untuk kita, dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ajaran Islam ini, dengan kitab suci Al-Quran ini, di atasnya lagi luar biasa. Coba lihat perbandingannya. Nabi membuat perumpamaan. Nabi buat perumpamaan, lihat perumpamaannya. Perumpamaan Islam dengan agama yang lainnya. Seperti, Nabi bilang seperti seseorang menyewa buruh, tukang. Ini tuannya mengatakan, siapa yang kerja
dari pagi sampai tengah hari dapat 1 qirat. Qirat diantara penafsirannya 1 gunung. Maka kata Nabi, fa'amilatil yahudu. Orang Yahudi ambil ini. Dia beramal. Ini orang Yahudi yang berada di atas agama Nabi Musa. Kalau Yahudi sekarang tidak di atas agama Nabi Musa. Ini yang berada di atas agama Nabi Musa. Dia beramal. Jadi syariat mereka, amalan mereka seperti ini. Seperti orang kerja dari pagi sampai siang hari. Dapat 1 qirat. Wah, luar biasa. Maka tuan ini tawarkan lagi kepada lainnya. Siapa yang kerja dari tengah hari sampai sore hari, lebih singkat. Tapi mulainya, bamban. Kalau tadi mulainya sejuk pagi, tapi panjang setengah hari. Itu Yahudi. Ini panas-panasnya, tapi sampai asar saja. Maka fa'amilatin nasara. Orang Nasara beramal di atas amalan ini. Dapat apa? Dapat 1 qirat juga. Wah, luar biasa. Kemudian tuan ini menawarkan lagi, siapa yang beramal, siapa yang mau kerja dari sore sampai menjelang maghrib, paling singkat waktunya, paling sejuk, paling enak. Kerja di situ seperti orang santai, habis waktu. Itu pun enaknya. Saking enaknya waktu sore, biar bukan kerja, kita mau habis-habisan tenaga, olahraga habis-habisan di situ. Tidak apa-apa, sebab sejuk, enak. Maka siapa yang terima di sini? Fa'amilatil muslimun. Kaum muslimin yang mengamalkannya. Itu pun qiratain, 2 qirat, 2 gunung, berlipat. Langsung protes 2 pekerja yang pertama. Kenapa kita lebih banyak kerjanya, lebih sedikit yang didapat? Kenapa kita lebih banyak kerjanya ini, lebih berat ini, kenapa lebih sedikit? Maka tuannya mengatakan, apakah saya dolimi kalian? Apakah haknya kalian tidak saya kasih? Tidak, justru dapat luar biasa berdapatnya. Dapat luar biasa itu. Melakukan kebaikan 1 gunung, luar biasa sudah itu. Jadi saya tidak dolimi kalian, justru kalian juga sudah dapat kebaikan besar. Kata tuannya, adapun yang ini saya lebihkan. Dalika fadli u'tihi man asya au kama qala. Yang ini adalah keutamaanku yang saya beri kepada siapa yang saya kehendaki. Itu kaum muslimin. Amalannya kaum muslimin, waktunya lebih singkat, lebih enak, lebih nikmat, tapi berlipat. Syaratnya hanya 2. Harus betul-betul amalan itu kepada Allah, tidak yang lainnya, selamat dari syirik. Yang kedua, harus betul-betul di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, selamat dari bid'ah, hal-hal yang keluar dari petunjuk Nabi. Dan ini perlu ilmu jamaah. Tidak semua yang orang bilang syirik itu syirik. Syirik nanti ketika ada ilmu dari Quran dan Sunnah bahwa itu syirik, itu syirik. Sebagian orang piti syirik-syiriki. Kede-kede syirik, kede-kede syirik. Bahkan ada tauhid dianggap syirik. Karena ilmu. Tapi harus waspadai syirik, harus pelajari itu. Tidak boleh tidak. Itu termasuk ilmu fardu ain. Gimana kita bisa ikhlas dan menjaga keikhlasan kita sementara kita tidak jaga diri kita dari penghancur ikhlas, syirik. Yang kedua, syarat kedua, harus ikut Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ikut yang lain. Dan ini pun perlu ilmu. Jangan asal bid'ah. Bid'ah itu, bid'ah dalam agama,
yang dicelah oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang keluar dari petunjuk Nabi, bukan kata orang. Kalau memang keluar dari petunjuk Nabi, bid'ah. Walaupun orang mengatakan sunnah. Kalau tidak keluar di atas petunjuk Nabi, biar semua orang bilang bid'ah, maka itu adalah sunnah. Harus betul-betul apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ini kita akan selamat betul di atas Islam yang sangat mulia ini. Iya. Yang amalannya, sholatnya, puasanya berlipat-lipat. Tapi kapan keluar dari itu? Sebagaimana sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat tanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati saya itu yang masuk surga, dan siapa yang maksiat keluar dari petunjukku itu yang tidak mau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Islam kita ini bukan hanya sekedar bagaimana kita wujudkan, kita kejar kebaikannya, tapi harus kita lakukan karena betul-betul inilah jalan yang wajib, jalan satu-satunya, supaya kita cintai. Bahkan tidak sampai di situ, supaya ridho kita di atasnya. Ridho terhadap sesuatu ketika betul-betul tidak suka selainnya. Ridho terhadap sesuatu itu dia pilih dengan kepuasan betul, tidak mau. Itulah ridho kepada Allah, ridho kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Nabi, ridho kepada Islam sebagai agama. Harus terus kita wujudkan. Yang ingin saya ingatkan, bersamaan dengan semua usaha ini, maka jangan sandarkan pada diri kita, tapi sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah supaya kita bisa. Mohon hanya kepada Allah supaya kita tertuntut. Harapkan hanya kepada Allah supaya kita bisa ridho kepadanya. Pasrahkan hanya kepada Allah supaya kita ridho kepadanya. Mengandalkan diri kita mustahil. Kalaupun berhasil, yang muncul takabur. Kapan takabur? Habis semua amalan. Tapi kalau kita andalkan Allah, pasrahkan kepadanya, kembali kepadanya, disertai dengan apa? Usaha besar. Itu tawakal. Tawakal itu bersandar penuh kepada Allah, tidak yang lainnya, disertai dengan usaha. Betul-betul dia ilmui, betul-betul dia yakini, betul-betul dia amalkan, betul-betul dia dakwahkan, betul-betul hidup mati di atasnya. Dia kerahkan segenap kemampuannya, tapi bersamaan dengan itu bukan dirinya yang dia lihat, hanya Allah. Hanya Allah yang diharapkan, dia besarkan. Berhasil, hanya Allah yang dia puji, bukan dirinya. Dalam berilmu, dalam berkeyakinan, dalam beramal, dalam berdakwah, hanya Allah. Dalam semua usahanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ketika berhasil melakukan amalan, yang terjadi alhamdulillah, Allah yang dia puji. Akhirnya apa? Amalannya terjaga, bahkan ditambah, sebab dia syukuri. La in syakartum la azidannakum. Apalagi yang terjadi? Dengan alhamdulillah, selamat dia dari takabur, selamat dia dari ujub, selamat dia dari riya. Itu yang terjadi. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan besar untuk melanjutkan amalannya dan menambah amalannya. Ini kalau yang kita sandarkan betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ilmu ini kembali kepada ayat yang merupakan rahasia semua ilmu Al-Quran. Semua ilmu Nabi dan Rasul, semua ilmu Nabi dan Rasul kembali kepada Al-Quran. Dan semua ilmu surah dari Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah. Dan semua ayat dalam suratul Fatihah kembali kepada satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu,
Tidak apa-apa kalau kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kembalinya semua ilmu. Dan itu dua. Iyyaka na'budu, usaha kita. Hanya kepadamu na'budu, kami beribadah. Ibadah solat, ibadah di pasar, ibadah di rumah, ibadah di kantor, ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Di atas petunjuk, hanya kepadamu. Ini semua usaha kita. Ini ceramah dari awal yang ini nih. Iyyaka na'budu. Itu iyyaka na'budu. Semua ceramah dari awal sampai ini. Iyyaka na'budu. Ternyata tidak sampai di situ ilmunya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Harus, tidak boleh tidak. Di sini saya ingatkan diri saya dalam minta pertolongan kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hal-hal berikut. Jadikan minta tolong kita hanya kepada Allah, jangan pernah kepada selain Allah. Jadikan ketergantungan kita hanya kepada Allah, jangan pernah kepada selain Allah. Walaupun selain Allah itu adalah sebab, tidak boleh. Sebab diyakini, dipahami sebagai sebab, dan ditempuh dengan sungguh-sungguh sebagai sebab. Adapun diyakini dalam arti bersandar kepada sebab, haram seharam-haramnya. Tapi harus ditempuh. Mau masuk surga, tidak cukup bertawakal kepada Allah dapat surga. Harus sholat dengan benar. Sebagaimana mau makan, tidak cukup hanya sekedar bersandar kepada Allah. Tapi harus berusaha. Sekecil apapun usaha. Dengan bertawakal, maka usaha yang kecil itu bisa jadi besar. Sekecil apapun usaha. Di situ kekuatan tawakal. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Harus hanya kepada Allah, tidak boleh lainnya. Yang kedua, minta tolong berdoa kepada Allah harus di atas keyakinan pasti Allah tolong. Pasti Allah kabulkan. Pasti Allah beri. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, atau kama qala alaihi wasallam. Minta kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah terima. Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Apa maksudnya? Maksudnya ayat ini luas. Di antaranya saat berdoa. Kalau hamba saat meminta kepada Allah, di keyakinannya Allah pasti terima, diterima. Sebab Allah bilang apa? Saya sesuai dengan sangkaan hambaku. Tapi kapan hamba berdoa di keyakinannya? Aite nama kun rasa sedang tidak dapat. Harus yakin Allah terima. Dan untuk yakin perlu ilmu. Ilmu apa? Caranya Allah menerima itu macam-macam. Allah kita minta langsung dikasih, itu Allah terima. Ada juga Allah terima, kita minta diterima, tapi nanti dikasih saat paling bermanfaat bagi kita. Harus yakin Allah terima. Tidak harus diterima itu langsung kita dapat, tidak harus. Bahkan banyak-banyak Allah, penerimaan dari Allah nanti dikasih saat paling bermanfaat bagi kita. Tapi harus yakin Allah terima. Sebagaimana kita menabung. Ayo kita menabung. Kita simpan uang di bank. Yakin tidak ada uang kita? Jangan hanya yakin uang yang di kantong saja. Kita bawa uang 1 karung ke bank, 100 juta. Terus di kantong ada 1 juta. Kita yakini berapa uang kita? Ayo berapa? 101 juta. Masa dia bilang uangku 1 juta ya? Pabote aneh. Dia yakin. Apalagi bagaimana Allah kabulkan? Kita minta sesuatu, Allah kabulkan. Bentuknya apa? Diselamatkan dari sesuatu. Banyaknya doa-doa kita, ya Allah beri ini, beri ini, beri. Allah pasti kabulkan. Tapi bentuknya apa? Tidak dikasih itu.
diselamatkan dari bahaya. Kamu lebih perlu selamat dari bahaya daripada dapat itu. Allah paling tahu apa yang kita perlukan. Yang penting berdoa terus, minta terus, bersandar terus. Jangan pernah melemah. Nah, di antara pengabulannya Allah, ini lebih hebat lagi. Allah kabulkan dan Allah simpan di akhirat. Saat hamba bangkit di padang mahsyar, lihat amalan yang dia tidak pernah lakukan. Amalan menggunung. Wih, batu kamaya hasingan. Dari mana ini amalan? Ternyata apa? Doanya yang Allah kabulkan. Ini ilmu dari Nabi. Yakin Allah kabulkan. Ini dalam minta tolong. Kemudian dalam berdoa, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih doa-doa pamungkas supaya tepat guna. Tidak usah terlalu banyak, bukan terlalu banyaknya. Yang paling penting adalah bagaimana doa itu benar, tepat dijiwai. Lihat doa-doa sangat penting untuk minta tolong. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam. Setelah tahiyat, salawat, tahiyat, minta perlindungan terhadap 4 hal, baru baca salam. Itu waktu mustajabah, pasti diterima. Dan Nabi ajarkan khusus sahabat yang dia cintai dengan doa ini. Ini bukan sembarang ilmu. Ini Nabi bilang sama sahabat itu, wahai sahabat, saya cintai kamu. Lihat pendahuluannya, saya cintai kamu karena Allah. Karena itu, lihat, karena itu jangan pernah tinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam. Di akhir salat sebelum salam. Jangan pernah tinggalkan itu. Itu baca doa itu. Raih doa itu. Itu doa langsung istimewa dan tempatnya sangat istimewa, pasti dikabulkan. Apalagi doa suratul Fatihah. Ini doa paling hebat. Sebab ini doa turun lengkap dengan turunnya, setiap dibaca pasti dapat. Ini doa turun, setiap dibaca pasti dapat. Bahkan dalam hadits qudsi, setiap hamba baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah berfirman walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta pasti dapat. Hanya masalahnya kita jamaah kibacai tapi tena kipala. Kita baca ihdina, tapi kita tidak meminta hidayah. Nah, di sini bahayanya. Bukan sekadar bacaan. Berdoa itu bagaimana kalau orang berdoa? Berdoa itu meminta. Punapala ki mangiri tawa, ngapa ki? Gimana kondisi hati? Bagaimana? Aku kodong-kodong tawa. Tapi kodi kodong-kodong dengan tawa. Sebab yang baik tangan di atas. Itu manusia tertuntun itu. Kalau minta merendah. Terus masa minta kepada Allah tidak merendah, tidak betul-betul meminta? Bahkan para ulama sebutkan permintaan yang tidak akan ditolak, permintaan orang yang sangat merengek-rengek, sangat kodong-kodong. Itu permintaan yang paling hebat itu. Semakin meminta, ya Allah, semakin meminta dan terus meminta, itu tidak akan ditolak itu. Baca ihdinas siratal mustaqim, baca betul itu, pasti dapat hidayah, pasti di atas nikmat, pasti diselamatkan dari al-maghdub dan ad-dallin. Pasti itu. Demikian pula doa pada ayat terakhir suratul Baqarah, amanar rasul. Ini juga turun dengan apa? Ketentuan dari Allah. Semua permintaan di sini sudah dikabulkan setiap dibaca. Banyaknya itu doa di situ. Banyak sekali doa di situ. Pasti dikabulkan. Ini doa-doa seperti ini. Kita perlu yang seperti ini dalam usaha kita, upaya kita. Usaha dunia, usaha agama, apapun harus berdoa. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Subhanahu wa taala terima. Yang terakhir,
dalam berdoa cari waktu dan tempat-tempat mustajabah. Ini bosi-bosian waktu berdoa ini. Minimal doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan sesuatu yang bermanfaat. Doa yang lainnya tambah doa yang lainnya. Amalan kita untuk berlomba dan memperbanyak amalan. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi kami dan bagi jamaah seluruhnya, bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dan semoga nasihat singkat ini menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga nasihat singkat ini kita segera wujudkan dengan memperbanyak zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali, dan memperbanyak doa di waktu-waktu mustajabah. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua pengurus, ketua pembangunan, imam kita di sini, dan terkhusus orang-orang tua kami yang memberi kesempatan untuk bisa saling memberi nasihat di tempat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.